Halo teman-teman, balik lagi kita di part selanjutnya masih bersama aku sendiri Bagas Pangestu dari staf Kementerian Ekonomi Digital Kreatif dan Saya Alfian dari Jeraut Craft Indonesia, Magelang. nah, mungkin kita bakal ngelanjutin obrolan yang part sebelumnya sih Mas. Oke. Mungkin dari pertanyaan pertama menurut Mas Fian sendiri, menurut Mas Fian pribadi berpengaruh nggak sih Mas background pendidikan sama potensi kita bisa berwirausaha itu dari Mas Fian gimana? Kalau berbicara tentang pengaruh atau enggaknya sih, pasti pengaruh banget. Dimana kita contohin bahwa beberapa yang memang SDM-nya rendah gitu. Padahal mereka tidak menyadari akan manajemen. Entah itu manajemen resiko, manajemen keuangan. Dalam berbisnis kan pasti ada manajemen nih. Dimana ketika SDM-nya dan dia berpendidikan juga, SDM-nya tinggi juga, di situ kan mereka bisa menimbang-nimbang apakah ini cukup bagus untuk dilakukan atau tidak. Dan dia pasti memikirkan beberapa hal yang pasti mereka temui di depan ketika berbisnis. Soal manajemen resiko, di mana punya usaha itu harus tahu manajemen resikonya seperti apa. Lalu manajemen keuangan, mereka juga harus menata keuangan itu seperti apa. Jadi buat saya penting banget sih untuk berpendidikan di situ. Pendidikan ya, tetap berpengaruh. Sangat-sangat berpengaruh. Kalau Mas Fian sendiri tentang tadi berpendidikan ya, Mas Fian sendiri memulai ini belajar bisnis ini dari mana Mas? Waduh. Dari kapan gitu? Kalau dari kapannya sebenarnya saya ikut ngelola Jenang Tape itu saya SMP ya. Saya SMP itu udah mulai dipegangin karena memang saya memang udah ini gon kowe gitu. Ini punyamu. Jadi memang ya udah saya mau nggak mau harus belajar di situ. Yeah. Dari SMP saya udah mulai ikut orang tua buat ngelilingin itu ke toko oleh-oleh. Barunya di SMA di mana 11 tahun ya udah punya SIM gitu. Saya udah mulai dilepas untuk silahkan kamu cari pendapatan sendiri dengan kamu cari toko oleh-oleh sendiri, itu bakal jadi mata pencarian kamu sendiri. Kita udah nggak mau nyangoni nih untuk sekolah gitu. Atau kamu kebutuhan PS-an atau apa itu kamu cari sendiri lah gitu. Akhirnya ya dari situ saya mulai berwirausaha sih. Dilepas gitu ya? Iya benar-benar udah dilepas SMA sih yang benar-benar udah dilepas gitu. Nah untuk pas SMA itu branding Mas Fian untuk Jenang ini gimana Mas? Saya masih belum tahu branding seperti apa ya. Tapi pada intinya di situ saya tahu bahwa saya sekolah di sini, saya berhubungan dengan guru, dengan aktivitas sekolahan, dengan dinas-dinas pendidikan. Padahal saya masuk ke ngelobi guru-guru, di mana saya jualan itu tiap di sekolah ada event atau sekolah mau lebaran gitu, saya pasti ke sekolahan cuma bawa sampel gitu. Saya nggak bawa buku waktu itu, bukunya tinggal di laci gitu, umum lah ya itu untuk anak sekolah. Saya bawa Jenang Tape di beberapa packaging gitu, saya kasih gratis ke mereka. Saya kasih gratis, dimana itu adalah pancingan untuk mereka biar beli. Oke, enak, paling enggak punya rasa rikuh. Wis dikei kok ratuku. Nah itu kan penting itu. Nah di situ akhirnya mereka beli, dimana dari beli pertama untuk mereka sendiri, untuk isi toples gitu kalau lebaran. Padahalnya mereka punya keluarga yang pulang kampung, mau nggak mau mereka harus, daripada aku tuku neng toko oleh, daripada aku harus beli di toko oleh, mendingan aku beli di muridku gitu. Itu kan udah jadi poin tuh. Oke, itu dari satu guru katakanlah beli 10, udah 100.000. Itu dari satu guru. Katakanlah di situ guru ada 50, udah berapa? Setidaknya saya bisa ngerawat relasi saya ini secara kontinu sampai sekarang. Akhirnya dari guru-guru ini saya bisa kenal sama orang dinas pendidikan. Pak, nek butuh THR, saya bisa nyediain kamu butuh apa. Di SMA itu butuh sirup, oke, saya butuh hampers gitu, dia bilang gitu. Oke, saya bakal nyediain sirup, biskuit, Jenang Tape dibanyakin. Karena nek Jenang Tape dikit saya rugi dong. Nah, akhirnya Jenang Tape yang tak banyakin, sirupnya satu aja, biskuitnya katakanlah kaleng-kaleng kongguan lah. Udah oke. Budgeting berapa? Sekian. Oke. Akhirnya saya kerja sama teman gitu. Rewangi aku ya untuk bungkusi dan lain-lain gitu. Oke, kamu tak bayar sekian. Oke, ya udah di situ
Itu sih saya udah mulai branding di situ. Secara berarti itu hard selling ya. Iya. Kalau soft selling kan katakanlah jangan pakai jam. Dengan geliat yang lihat gini, otomatis itu adalah soft selling di mana loh, padahal setelah acara ini saya tanya, jam tanganmu kok bagus, beli di mana? Itu adalah soft selling tanpa jangan harus ngeluarin promosi atau apa. Tapi ketika SMA itu saya melakukan hard selling di mana nawarin ngasih fee marketing ke orang gitu. Itu hard selling sih, saya ngelakuin itu di SMA. Pertanyaan selanjutnya Mas, kan kalau berwirausaha itu cuan pasti dapat lah. Ya, Ya, cuan pasti dapat. Nah, benefit lain yang didapat sendiri apa Mas? Relasi atau apa? ya, saya tetap mengedepankan relasi nih sih di kondisi ini. Karena misal dari Jenang Tape pun saya bisa kenal sama yang punya bakpia Waduk 25, bakpia Java, sama bakpia Kencana. Di situ udah oke nih saya untuk dapat relasi di mana misal pun saya pengen buat bakpia, paling tidak saya tahu seperti apa proses pembuatannya. Kalaupun saya tidak membuat bakpia, setidaknya ketika saya nanti bertegur sapa atau dia punya cabang baru, saya dengan mudah untuk masuk. Itu di Jenang Tape. Kalau di Jerawut Craft ini yang benar-benar saya rasain sih. Dimana saya akhirnya ketemu sama, katakanlah ada Arahmania, Tante Arahmania, saya manggilnya gitu. Dia adalah seniman, dia aktivis lingkungan juga, dia dosen di Jerman dan Belanda, dia hidup di Mendut. Nah itu saya benar-benar, ketika saya mau ketemu dia, ketika saya nggak punya relasi dari Jerawut ini, saya harus bayar dong. Ketika dia punya pameran atau apa, itu saya harus bayar. Tapi ketika saya dari Jerawut ini akhirnya punya relasi tante ini saya nggak harus bayar. Bahkan saya bisa tanya bagaimana dia hidup di Tibet, di mana dia mengubah persepsi orang-orang biksu di Tibet ini dengan lingkungan yang mereka masih membuang plastik sembarangan, mereka masih menerima makanan dari bawah, dari Cina sendiri, kadaluarsa mereka nggak paham. Itu saya cukup punya relasi yang cukup. Pada akhirnya kemarin ada event event UMKM kayaknya di Magelang sendiri, di Puri Asri. Saya presentasi di depan Sandiaga Uno dan tim Jerawut. Itu saya udah relasi sih, saya tetap mengedepankan relasi. Pada akhirnya seperti itu. Dari relasi ini muncullah sosial, di mana saya ketemu orang-orang baru yang memang sangat-sangat keren gitu. Itu saya bisa nggak apa-apa, saya wirawiri untuk mereka. Karena memang paling tidak ketika saya sama mereka, saya bakal ketemu macam-macam orang. Di mana ada Pak Tanto, dalang di Mendut itu. Dia istrinya adalah orang Jepang, namanya Mami Kato. Setidaknya saya bisa berbicara tentang bagaimana sih kultur Jepang. Itu udah sangat-sangat memuaskan untuk saya. Jadi nilai plus ya? Iya, pasti. Nah, mungkin ini Mas, kan bisnis Mas Fian nggak cuma 1-2 ya? Iya. Nah, Mas Fian sendiri tipe orang yang memulai itu dari passion sendiri, dari hobi, selain tadi denim dan ya? Iya. Atau itu di situ melihat peluang, oh ini aku kayaknya bisa masuk lah di sini. Gitu. Kalau untuk yang saya memang benar-benar cari uang, untuk saat ini saya masih mengandalkan peluang. Tapi dari peluang ini muncullah di mana ide-ide inovasi yang lain, di mana ini juga bisa buat nyari uang, yaitu hobi atau kesenangan saya, leader dan lain-lain. Itu kan berawal dari di mana saya masuk ke Jerawut, dicepai alat gitu. Padahal saya bisa membuat yang sebenarnya nggak mungkin bisa saya buat. Karena misal butuh mesin ini nih harusnya CNC, printing, 3D printing, terus laser. Saya nggak punya, nggak bakal bisa lah untuk beli itu untuk saat ini. Katakanlah CNC dengan harga yang 30x40 dimensinya segitu udah 15 juta. Laser yang 50 watt udah 25 juta. Kalau 3D printer mungkin hanya 3 jutaan ya. Nah itu saya kan nggak mungkin untuk beli itu untuk saat ini. Akhirnya di situ saya bisa menekuni bahwa dari peluang ini saya bisa dapat hobinya juga. Padahal passionnya kan dapat, otomatis dapat. Ketika saya bekerja dengan hobi, kita senang, ya udah passionnya di sini. Kita dapat semua nih. Yang penting kita ya udah lakuin aja apa kalau kita peluang ya udah. Setidaknya kita cari relasi, kita cari di mana kita bisa dapat
hobi kan bisa juga hobi dari futsalan, padahalnya di bond gitu ya, bayaran itu karena lingkungan kerja sendiri. Ini nggak bisa, menurut saya nggak bisa dipisahin sih antara tiga itu. Iya, iya benar. Nah, selanjutnya Mas, pendapat Mas Fian tentang apa ya? Teruntuk teman-teman yang masih muda lah, kayak Mas Fian sendiri yang udah berkecimpung di bidang bisnis kayak gitu. Tanggapan Mas Fian terhadap privilege ke mereka gimana Mas? Privilege keluarga yang menurun ke mereka gimana? Oke ya. Kalau bicara tentang privilege itu susah ya. Itu balik lagi ke masing-masing anaknya. Kalau tentang berwirausaha tentu sekarang harusnya dengan media yang sangat banyak, media platform seperti ini yang dari TikTok, apalagi sekarang TikTok, katakanlah TikTok. Itu udah sangat-sangat penjamur. Sangat-sangat besar gitu. Anak-anak muda sekarang ini harusnya bisa sih untuk berwirausaha apapun itu. Kalau memang mau berawal dari hobi ya silahkan. Kan kalian butuh senang juga ketika masih muda gitu. Berwirausaha yang tidak terlalu membebani kalian. Kalian butuh senang, misal senang motoran, ya udah nyelengi uang atau apa buat beli part-part motor yang di komunitas kalian itu memang dibutuhin. Di situ kan ada peluang tuh. Misal part-part motor apalah gitu, atau kalian bisa kulit. Kalian anak motor, misal anak motor yang memang suka touring gitu, yang memang butuh kulit, denim gitu, ya udah tekunin aja itu. Itu misal katakanlah shift pad itu. Itu saya sangat senang ketika ada anak, saya pengen buat shift pad. Lalu saya punya teman yang padanya di sini dolanan kulit, membuat shift pad, senang banget saya. Ketika oke, berarti apa yang saya omongin di sini, mereka dengar dan mereka lakuin. Karena kan kayak gitu bisa pengaruh juga sama mental mereka kan. Oh, ini aku udah ada ini kok, ada ini. Jadi untuk mereka menggagas dia mau berusaha kan jadi agak goyah kan kayak gitu. Ya, benar-benar. Itu benar banget. Masing-masing orang punya cara ya. Kalau saya sendiri caranya adalah ketika di rumah udah punya usaha yang jalan, saya memutuskan untuk keluar. Saya dari SMP udah keluar dari rumah. Bukan minggat ya. Ini lebih ke memang saya pengen sekolah yang saya memang jauh dari orang tua. Saya bisa kerja sendiri. Saya bisa tahu kebutuhan yang memang kurang yang diberi oleh orang tua itu ada apa. Waktu itu saya sempat, kalau dulu nggak ada freelance, balik sekolah itu kerja. Saya kerja di Skotletan, jaga warnet. Itu pernah untuk memenuhi kebutuhan saya sendiri gitu. Nah, padahal kan kita berhubungan dengan namanya zona nyaman ya. Nah, di sini kita perlu kok di zona nyaman gitu. Kita perlu banget. Tapi kita harus tahu batas juga. Dimana kita juga butuh untuk eksplor diri kita. Padahal kan kita ketika ngandelin orang tua nih. Oke, orang tuanya ketika masih ada. Kalau nyon sewunya itu ini udah hartanya ini udah habis nih. Susah nih untuk eksplor lagi karena kalian udah nggak punya uang buat beli yang kalian eksplor gitu. Itu sih untuk anak-anak sekarang ya. Udahlah kalian sekarang udah pintar kok buat tahu diri kalian sendiri. Jadi kalian bebas untuk eksplor itu. Mungkin ini pertanyaan terakhir sih Mas. Gimana cara Mas Fian sendiri buat menyeimbangkan antara work life-nya sama social life-nya Mas Fian? Kan juga Mas Fian masih muda lah, masih senang konggo sama kita sama teman-teman. Iya sih. Kalau untuk work life ya saya tetap bekerja semestinya. Tetap pagi berangkat, pulang sore gitu. Kalau untuk social life-nya ya saya nggak tiap hari juga. Karena tentu kalau tiap hari kita bakal capek, besok tidak maksimal dalam bekerja. Dari work life ini kita bisa cari untuk social life-nya kok. Kita bisa ketemu orang-orang baru. Dimana kita bisa menggunakan social life-nya ini untuk saling kenal. Nanti ketahuan kok di umur berapa gitu. Padahalnya kita tahu bahwa social life ini seleksi alam ya. Kita bakal tahu di hari apa kita memang benar-benar kumpul, di kondisi seperti apa. Karena kadang ketika masih muda social life ini kita lupa keluarga sih. Kadang kita juga suntuk ketika kerja, udah jam kerja, udah pulang, udah selesai jam kerja kita pulang, grup WhatsApp masih, ini gawean gimana, ini kerjaan gimana. Kalau saya masih menganut, ketika saya punya tim dalam suatu pekerjaan, saya nggak bakal membuat grup WhatsApp. Saya berprinsip bahwa ketika saya ngerecoki mereka ketika di rumah, itu saya harus bayar uang lembur.
Saya berprinsip seperti itu karena saya sadar bahwa saya pulang sendiri, saya pulang untuk keluarga, untuk ibu saya, untuk bapak saya, untuk di rumah gitu. Dimana saya nggak mau direcokin untuk beban kerja ini. Saya pengen pulang sama keluarga. Kalau minggu misal katakanlah punya teman-teman, punya acara gitu ya, saya bakalan sama teman-teman. Itulah social life sih kalau buat saya. Mungkin terakhir banget Mas, terakhir. Iya. Motivasinya. Aduh, berat sih untuk motivasi ini. Apa ya? Sebenarnya kalau dikatain motivasi enggak sih. Masing-masing orang bisa motivasi diri sendiri kok. Mereka udah tahu bahwa pacarnya misalnya, sebenarnya yang bikin aku semangat tuh pacarku gitu. Nah, misal gitu ya. Nah, itu udah ya itu motivasimu gitu. Itu goalmu gitu. Tapi kalau berbicara tentang motivasi ya udah. Ini tentang kalian mulai kenali diri sendiri aja dulu. Untuk hal itu kalian mulai bisa tahu apapun yang bakal dilakuin ke depannya. Itu sih. Sangat menarik ini Mas. Ya. Mungkin ini obrolan kita kali ini, pada kesempatan kali ini kita cukupkan sekian ya Mas. Terima kasih. Saya pribadi Bagas Pangestu dari Kementerian Digital Kreatif Ekonomi Kreatif. Mau berterima kasih juga pada Mas Fian. Saya juga berterima kasih sudah diundang di sini. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa tetap pantengin part selanjutnya. Terima kasih.